Oke, sebelumnya siang teman-teman. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Fayana. Apa Mbak Fayana ada sama kita ya? Oh, ya ya, baik. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kita bakal tonton video dulu. Video company profile dari Edi Bookstore. Yaudah, kita tonton dulu ya teman-teman. Pada operator dipersilahkan. According to UNESCO, only 1 in 1,000 Indonesians have an interest in reading. Compared to other countries, the level of literacy in Indonesia can be said to be very low. This is due to the influence of technology, which has become a new culture for Indonesian society. Low literacy is the basis for broad problems, which will later affect the level of national productivity. In this digital era, it is not due to low reading and writing interest. Not only physical infrastructures need to be prepared, but also access to reading materials needs to be prepared so that people can have literacy interest. How can people be interested in reading if the book is not interesting to open? Or how can people be interested in writing when publication is complicated and difficult? Seeing this, it is necessary to prepare access that makes it easier for people to read and write, especially millennials. Therefore, the ID Bookstore exists as a solution that provides a platform for book publication and book sales, which is easily accessible online and of course interactive in nature, so as to increase literacy widely. There are videos, audio readers, animations, pop-up pictures, and other interactive features produced by ID Bookstores. ID Bookstore is here to help you be more creative, innovative, and a better person with useful knowledge and see the great world. Oke, kurang lebih itu perkenalan dari kita. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Talks ID dari ID Bookstore season kedua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya.
Luar biasa banget nih. Karena di Talks ID ini kita kedatangan seorang pembicara yang tidak kalah menarik dari sesi 1. Yang terhormat Mbak Vayana Deviani selaku pembicara kita siang hari ini. Yang terhormat Mas Fajar Ananda Saputra selaku CIO, Edi Bookstore, serta peserta Talks ID yang berbahagia. Teman-teman pasti pada senang banget nih, soalnya tema yang hari ini tuh nggak kalah menarik sama yang kemarin kan. Nah, sekarang kita akan membahas tema yaitu tips and trick how to be a good rider. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Saya Kintan Aurelita Handayani. Kalian bisa manggil saya Kintan. Dimana di sini saya tuh MC sekaligus moderator yang akan memadu acara Talks ID pada siang hari ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan beberapa peraturan yang ada dalam Talks ID ini, yaitu setelah peserta diberikan izin masuk ke dalam Meet Zoom, peserta mewajibkan mematikan mic dan hanya boleh menyalakan dengan izin panitia. Peserta diharapkan menghidupkan kamera selama acara berlangsung. Peserta wajib memperhatikan pemaparan materi yang diberikan. Kemudian, peserta diperbolehkan memberikan pertanyaan melalui fitur raise hand yang telah tersedia atau melalui kolom Zoom chat. Peserta diharapkan mengisi link presensi di akhir acara untuk menerima sertifikat kurang lebih itu peraturan yang ada. Jadi, selanjutnya kita akan ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari Mbak Fayana. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit profil mengenai pembicara kita hari ini. Mbak Fayana ini merupakan salah satu siswa kelas 11 dari SMA Islam Dian Dadikta, Depok, Jawa Barat. Ia berpengalaman dalam dunia organisasi maupun kompetisi kepenulisan. Dari pengalamannya tersebut, dia telah menulis 54 buku. Selain itu, ia juga merupakan Putri Pendidikan Remaja Jawa Barat tahun 2021, serta aktivis muda. Wah, kalau dilihat-lihat, sungguh luar biasa banget ya. Bisa disebut Mbak Fayana ini kecil-kecil cabai rawit lah. Oke. Apakah Mbak Fayana masih bersama kita? Iya, halo. Suaraku kedengeran nggak? Kalau kedengeran, Kak. Oke. Gimana kabarnya, Kak Kintan? Baik, Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Insya Allah ini lagi sambil nyambi photoshoot, nggak apa-apa ya? Oh, wow. Keren banget. Ya, nggak apa-apa kok. Amin, makasih. Oke. Ini langsung, gimana? Langsung mulai aja? Ya, boleh, Kak. Oke. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Kinten, dan terima kasih juga kepada pihak penyelenggara yang sudah memberikan kesempatan kepada aku ya, buat bisa sharing-sharing di sini bareng sama teman-teman semua nih. Kalau misalkan sekiranya teman-teman nggak keberatan buat on cam biar kita bisa interaksi lebih dalam lagi, teman-teman boleh banget langsung on cam dan aku di sini nggak pengen cuma kayak aku doang nih yang ngasih materi. Jadi kalau misalkan teman-teman, punya masukan atau misalkan punya pendapat, teman-teman nggak apa-apa langsung unmute aja ya, atau nggak lewat fitur di kolom chat. Oke, aku izin share screen, apakah aku bisa share screen? Oke, bisa. Wait ya. Udah kelihatan belum? Ya, Kak. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, kakak-kakak ID Bookstore, Kak Kintan, selaku moderator dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada aku nih buat sharing-sharing di sini. Aku di sini sebenarnya nggak mau yang kayak lebih ke ngasih materi ya gitu, karena kita sama-sama belajar juga. Jadi lebih ke aku pengen sharing-sharing aja nih, nanti sekiranya teman-teman punya pendapat atau misalnya teman-teman kayak masukan gitu, nggak apa-apa langsung aja, di chat, oke? Tak kata sayang, jadi perkenalkan namaku Fayana, sempat disebutin juga ya sama Kak Kintan, biasa dipanggil Fayana. Kalau misalkan susah panjang namanya Fayana, panggil Fay aja juga nggak apa-apa. Aku sekarang usianya 16 tahun, aku kelas 2 SMA di SMA Didaktika di Kota Depok. Kalau misalkan teman-teman ada yang dari Kota Depok juga mungkin, atau, di Prodat, seperti itu. Nah, di sini aku mau ngasih sedikit, apa ya, kayak sharing-sharing aja nih terkait dunia kepenulisan, yang mana kebetulan memang aku sudah terjun ke dunia literasi baca tulis itu dari aku masih kelas 2 SD, seperti itu. Oke, sebelumnya aku putus-putus nggak ya? Oke, Tidak, bisa tidak. di-chat. Oh ya, oke, terima kasih. Baik. Nah, lanjut nih teman-teman, tadi kan udah sedikit perkenalan ya. Hobi aku mungkin teman-teman ada yang punya hobi yang sama juga, aku suka nulis cerita, aku suka gambar juga, dan aku juga aktif di beberapa organisasi, seperti itu. Nah ini sebenarnya singkat aja sih, tadi udah sempat disebutin juga sama Kintan, alhamdulillah aku merupakan, Putri Pendidikan Remaja Provinsi Jawa Barat tahun 2021, yang mana nanti, akan maju ke nasional di bulan Oktober, mohon doanya teman-teman semua, dan juga aku merupakan inspirator anak Jawa Barat tahun 2021, dan alhamdulillah sampai sekarang udah menerbitkan 54 buku nih. Wah, gimana caranya kok bisa 54 gitu? Apakah setiap hari nulis? Enggak kok teman-teman. Ada tipsnya nih, nanti aku bakalan berbagi sama teman-teman semua. Aku juga alhamdulillah udah beberapa kali menjuarai, lomba lomba menulis, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga beberapa lomba-lomba gambar juga, kemudian juga aku jadi reporter cilik tahun 2015. Kemudian juga di organisasi aku juga lumayan aktif, aku jadi ketua umum di Forum Anak Kota Depok periode 2020 sampai 2022, kemudian juga jadi koordinator divisi database dan dokumentasi di Forum Anak Nasional, tapi sekarang udah lengser, jadi baru aja kemarin laporan LPJ. Dan aku juga merupakan ketua program di Gen Smart Indonesia, kalau misalkan teman-teman tahu nih, ada organisasi pendidikan gitu, namanya Gen Smart Indonesia. Aku juga tergabung di situ dan beberapa organisasi lainnya, kayak misalkan aku juga tergabung di kepanitiaan sekolah dan lain sebagainya. Ini juga menjadi salah satu langkah baik nih dari aku yang memang punya latar belakang dari dunia literasi baca tulis. Kemudian juga alhamdulillah beberapa kali diliput sama media, baik itu di media cetak, media televisi, kayak gitu. Misalkan teman-teman pernah ngeliat nih kayak acara Little VIP yang sama Cak Lontong, mungkin teman-teman tahu. Nah, itu aku juga pernah masuk ke dalam situ. Oke, ini sebenarnya singkat aja, aku mau sedikit nunjukin, mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat salah satu dari cover buku yang aku tunjukin di sini. Jadi kalau misalkan ada yang tahu boleh di-chat aja nggak apa-apa. Nah, ini juga ada 50 memang sini ya teman-teman. Kalau misalkan kepo boleh, dicek di Instagram aku Fayana_D. Ini ada 2 buku aku yang paling bestseller, mungkin teman-teman ada yang tahu atau misalkan kayak pernah sekilas ngelihat gitu kayak atau di, apa namanya, Instagram atau misalkan di toko buku gitu ya. Gitu teman-teman, ini singkat aja sih. Aku juga alhamdulillah ngirim buku juga nih, misalkan teman-teman tahu nih yang di sebelah kanan, itu ada buku Pemimpin Masa Depan, itu teman-teman bisa tebak nggak itu tengahnya siapa? Ada yang mau ngasih pendapat nggak itu siapa? Oh iya, ada yang bilang Jejak Rahasia Sahabat, makasih udah baca. Oke. Nah, ini teman-teman yang di sebelah kanan bukunya, itu kayaknya yang di tengah
familiar nih. Ada yang kenal nggak itu siapa? Atau kelihatan nggak fotonya yang ini? Yang pakai baju batik warna merah itu ya? Ada yang punya pendapat? Iya betul, itu adalah Bapak Joko Widodo, yaitu Presiden RI kita ya, yang sekarang juga di presiden kita. Jadi, waktu itu tahun 2015 juga aku dikasih kesempatan buat jadi reporter cilik terbaik tahun 2015 dan mewawancarai Bapak Jokowi dan menteri-menteri kabinet kerjanya. Itu salah satu keuntungan dari menulis nih teman-teman. Nah, jadi mungkin buat teman-teman semua yang kayak, ya menulis, cuma, apa namanya, cuma gitu-gitu doang atau cuma di depan laptop doang, padahal sebenarnya enggak loh teman-teman, bisa jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman bisa ketemu sama banyak orang, pastinya banyak banget manfaat dari menulis dan di sini kita bakalan bedah bareng-bareng. Oke, lanjut lagi, ini singkat aja. Alhamdulillah juga, salah satu buku aku yang di sebelah kanan lagi, yang warna hijau, itu diterbitkan di Frankfurt International Book Fair di Jerman di tahun 2018. Kalau teman-teman pengen lihat, nanti aku coba spoiler dikit kali ya, itu, apa namanya, menceritakan soal angklung, gitu. Ini singkat aja. Oke, di sini aku mau sedikit sharing-sharing nih, nanti, apa namanya, aku nggak mau satu arah aja, kalau misalkan teman-teman ada yang punya pendapat, pengen langsung unmute atau pengen di-chat, itu silakan. Jadi aku di sini mau ngejelasin dikit tentang apa sih literasi itu, dan gimana caranya kita buat bisa mencintai dunia literasi baca tulis. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak udah aware, udah kayak, "Wah, literasi baca tulis mah emang penting," gitu. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak, ya udah literasi baca tulis cuma dimiliki sama penulis aja, atau misalkan cuma dimiliki sama jurnalis aja, padahal sebenarnya enggak. Dan di sini kita bakal bahas bareng-bareng. Kemudian juga pentingnya literasi baca tulis, dan gimana sih rasanya jadi seorang penulis gitu ya, dan aku bakalan bagiin juga tips and tricks produktif selama masa pandemi dengan literasi baca tulis. Oke, sekarang aku mau minta pendapat teman-teman semua nih. Mungkin ada yang pengen ngasih pendapatnya secara langsung, unmute, atau di chat juga nggak apa-apa, aku tunggu selama 2 menit. Apa sih literasi itu kalau misalkan di pikiran teman-teman? Apakah literasi itu cuma baca? Apakah literasi itu cuma nulis? Apakah literasi itu kemampuan bicara? Teman-teman boleh kasih pendapatnya, silakan. Oke, aku tunggu ya teman-teman selama 2 menit. Atau misalkan ada yang pengen unmute, atau kalau nggak bisa unmute, di chat aja nggak apa-apa. Aku tunggu sampai 13.33. Oke, udah ada nih. Oke, dari Kak Irmawati, keterampilan dalam membaca dan menulis. Oke, keren nih pendapatnya dari Kak Irmawati. Ada yang pengen nambahin mungkin? Atau ada yang punya pendapat yang berbeda, silakan banget, nggak apa-apa. Di sini kita terbuka dan sama-sama belajar ya teman-teman. Aku juga belajar, siapa tahu nanti teman-teman ada yang gantian pengen sharing di sini, nggak apa-apa. Aku pengen belajar juga nih dari teman-teman. Silakan. Oke, dari Kak Ronald nih, ada lagi kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Oke, jadi kalau tadi Kak Irmawati ini masih secara umumnya membaca dan menulis. Ini ditambahin lagi nih, dilengkapin sama Kak Ronald, yaitu adalah membaca, menulis, berbicara, dan menghitung juga. Oke, ada lagi dari Kak Husnul Karohmah. Oke, literasi itu kemampuan membaca atau menulis untuk menggali pengetahuan lebih mendalam. Oke, keren banget nih udah ada 3 perwakilan ya dari teman-teman semua yang pendapatnya luar biasa, keren-keren banget, nggak ada yang salah pendapat teman-teman dan kakak-kakak semua di sini. Semuanya keren-keren banget kakak-kakak. Oke, kayaknya udah pada tahu ya apa sih literasi itu gitu ya. Nah ini sebenarnya aku kutip dari Wikipedia, bener banget yang diomongin sama kakak-kakak semua tadi bahwa literasi itu adalah, apa ya, kemampuan baca, menulis, berbicara, menghitung, memecahkan masalah, dan juga menganalisa gitu. Jadi kita bisa menganalisa suatu permasalahan yang mana literasi ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kayak kita mikirnya kayak, ya udah literasi baca tulis, literasi cuma sekadar baca tulis aja gitu, padahal enggak. Padahal literasi itu ada 6 jenisnya. Jadi ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan. Jadi memang kakak-kakak semua kayaknya di sini udah pada tahu ya, kayaknya ini memang secara umum juga kita udah mengetahui gitu.
Nah, di sini aku bakalan fokus ke nomor satunya, yaitu literasi baca tulis. Walaupun memang secara dasar semuanya itu saling berkesinambungan gitu ya, karena masing-masing dari mereka memiliki satu fokus tujuan, yaitu bisa menganalisa suatu permasalahan dan memecahkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku bakalan fokus buat yang nomor satu dulu. Oke, kenapa sih? Gimana caranya untuk mencintai literasi baca tulis dan kenapa kita harus mencintai literasi baca tulis? Mungkin ada beberapa dari teman-teman aku, nggak usah jauh-jauh kali ya. Dari teman-teman aku tuh, aku sedikit cerita kali. Banyak yang kayak apa ya istilahnya tuh literasi baca tulis tuh mereka nganggapnya cuma kayak ya udah baca tulis aja. Yang penting aku bisa baca, aku bisa baca alfabet, kemudian juga aku nulis kalau misalkan lagi dikasih tugas di sekolah atau di kuliah gitu ya. Ya udah sekedar sampai situ aja, padahal sebenarnya literasi itu skopnya nggak sekecil itu, gitu ya. Jadi berdasarkan salah satu studi, teman-teman, kakak-kakak semua bisa lihat di sini, bahwa Indonesia itu menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Jadi memang bisa dilihat ya, bahwa ini adalah salah satu data yang menunjukkan bahwa Indonesia ini masih ada di urutan terendah gitu. Makanya ini menjadi salah satu tantangan kita untuk bisa meningkatkan gitu ya. Nah, literasi itu sebenarnya ada di sekitar kita, kakak-kakak semua. Kayak misalkan contohnya, sekarang kan lagi marak banget nih buat literasi digital gitu ya, kayak misalkan di Instagram gitu. Terus kita ngebaca caption Instagram temen kita, misalkan postingan kita, atau misalkan kita bikin caption Instagram, itu kan salah satu bagian dari literasi baca tulis juga. Gimana caranya kita untuk bisa mengeluarkan pendapat kita dalam bentuk si literasi digital ini gitu. Terus juga misalkan kita baca flyer atau misalkan baca poster atau misalkan ngebaca PPT aku nih sekarang. Nah, itu bagian dari literasi baca tulis juga. Jadi memang literasi baca tulis itu ada di sekitar kita dan cakupannya itu luas banget gitu. Kayak misalkan kita nulis nama kita aja itu bagian dari literasi baca tulis gitu ya. Jadi memang kita harus yang namanya melek huruf gitu kan ya, teman-teman. Kalau kakak pernah dengar semuanya melek huruf, itu kita salah satu bagian dari literasi yang perlu kita improve juga. Dan baca tulis itu adalah kemampuan yang sangat diperlukan di masa mendatang, teman-teman dan kakak-kakak semua. Karena aku nih percaya, salah satu orang yang percaya bahwa literasi baca tulis itu nggak cuma kemampuan yang dimiliki sama penulis aja, atau sama jurnalis, atau sama reporter aja gitu ya. Padahal literasi baca tulis ini kemampuan yang dimiliki, perlu dimiliki oleh setiap orang. Karena misalkan ada orang yang ngira kayak, oh ya udah literasi baca tulis dibutuhin sama orang yang penulis atau orang yang emang suka baca doang gitu. Padahal sebenarnya nggak sekecil itu gitu. Misalkan dia guru, misalkan dia pilot, misalkan dosen gitu ya. Jadi kemampuan literasi baca tulis itu sangat dibutuhkan karena istilahnya literasi basic atau dasarnya gitu untuk kita belajar lebih jauh lagi. Karena kalau boleh cerita, aku tuh belajar public speaking, belajar organisasi, kemudian juga aku kenal sama banyak relasi, bisa di sini sekarang photoshoot sama teman-teman putra-putri pendidikan Indonesia Jawa Barat 2021 itu karena dari literasi baca tulis juga gitu. Jadi memang awalnya itu fondasinya dari literasi baca tulis itu sendiri. Karena baca dan tulis itu menyenangkan kalau kita udah mendalam nih istilahnya gitu. Makanya di sini kita sama-sama belajar ya kakak-kakak semua. Harus mulai dari mana nih? Gimana sih caranya? Sebenarnya paling simpelnya adalah tumbuhkan kesadaran terlebih dahulu. Karena mau misalkan kita maksa orang nih, misalkan maksa teman kita untuk kayak, "Kamu ini dong, suka sama baca," atau misalkan narik-narik orang bikin-bikin program, "Ayo cepetan suka baca tulis," kayak gitu. Kalau misalkan dipaksa-paksa dan orang itu nggak punya kesadaran, kalau kita nggak punya kesadaran dari diri kita sendiri terlebih dahulu, kita nggak bakalan bisa nih buat stay sampai akhir dalam literasi baca tulis itu sendiri. Karena lagi-lagi kita tuh bisa karena terbiasa, teman-teman dan kakak semua. Mungkin ini kalimat yang memang sudah familiar gitu ya, kita bisa karena terbiasa. Makanya memang orang yang literasi baca tulis itu adalah suatu kemampuan. Jadi itu nggak bisa yang kayak dari lahir terus tiba-tiba orang langsung bisa baca, kan nggak mungkin ya. Jadi memang perlu proses kayak gitu. Karena memang kita juga harus bisa mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang hal-hal yang kita suka gitu. Misalkan kita pengen nyoba pelan-pelan dulu deh buat baca gitu, pelan-pelan dulu deh buat belajar nulis. Gimana caranya? Ya udah mulai aja dari hal-hal kecil yang memang kita suka gitu. Misalkan beli buku-buku dengan genre-genre yang emang kita suka. Misalkan lagi suka horor nih, oh ya udah beli aja buku genre horor. Atau misalkan lagi suka genre percintaan, ya udah beli aja buku genre percintaan. Nanti lama-lama kalau misalkan kita konsisten setiap harinya, konsisten itu adalah salah satu kunci juga ya. Itu kita insya Allah akan terbiasa karena kita bisa karena terbiasa juga. Dan kita juga harus optimis. Nggak boleh yang namanya kayak,
nggak bisa nih kayaknya literasi baca tulis ini bukan passion aku gitu. Sebenarnya teman-teman literasi baca tulis itu bukan passion ya, karena kalau menurut aku itu adalah kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Jadi memang mau kita passionnya di olahraga silakan gitu. Passion itu di masing-masing orang berbeda-beda dan pasti beragam. Kayak misalkan passion olahraga, passionnya di bidang akademik, passionnya di bidang pendidikan misalkan. Itu nggak apa-apa, terserah teman-teman semua. Yang penting teman-teman memiliki pengetahuan dasar tentang literasi baca tulis itu sendiri. Dan salah satu caranya juga bergaul dengan orang-orang yang bisa memotivasi hal-hal positif terkait literasi baca tulis. Misalkan cari teman yang dia suka baca, cari temen yang dia suka nulis gitu. Karena teman-teman bisa ngelihat nggak sih yang dia terbiasa literasi baca tulis sama yang nggak terbiasa. Pasti kan ada perbedaannya ya dari cara dia bicara, dari cara dia menulis, misalkan contoh kayak gitu. Jadi memang bergaul itu adalah salah satu kunci juga teman-teman. Apalagi di zaman sekarang yang mana-mana sekarang itu sosial, kemudian juga sosial media itu menjadi salah satu kunci juga. Seperti itu. Nah, kita coba lanjut nih, aku mau sedikit sharing lagi. Aku mau kilas balik lagi nih terkait dengan, pengalaman aku nih teman-teman semua. Jadi aku itu waktu mulai nulis itu dari kelas 2 SD. Jadi waktu aku masih bayi, waktu aku masih usia 3 tahun, aku tuh suka banget dibacain buku sama mama papa aku, buku-buku yang buat bayi, yang tebel-tebel, yang bahkan aku sendiri nggak ngerti itu isinya tentang apa gitu. Jadi ya udah dibacain aja sama orang tua aku gitu. Akhirnya pas aku udah usia 3 tahun, kan tadi 3 bulan dibacainnya kan ya. Nah, pas aku udah usia 3 tahun, aku udah bisa baca tulis sendiri, aku diajak nih ke toko buku buat beli, mana nih buku yang pengen, aku suka atau misalkan buku yang aku tertarik gitu. Aku mulai baca ensiklopedia, aku mulai baca-baca buku KKPK kalau teman-teman Kakak semua tahu. Jadi memang, itu adalah salah satu cara aku gitu, karena aku nih suka membaca aku suka menulis karena aku berawal dari suka membaca dulu. Jadi ini salah satu kunci juga ini, untuk kita bisa mulai untuk menulis dulu sama yang namanya baca. Jadi memang aku berawal dari anak yang memang suka baca buku gitu. Akhirnya pas usia 7 tahun, tahun 2013, aku nemuin salah satu lomba dari KKPK Jusmi, itu adalah salah satu penerbit dari Darmizan, dan beliau ini, platform ini, dia ngadain lomba cerpen temanya Aku dan Hobiku. Kebetulan kelas 2 SD aku waktu itu ekskul sulap dan waktu itu kayak lagi seneng-senengnya gitu ya, dan aku coba aja nih untuk ikutan, aku coba aja untuk bikin, cerita pendek tentang aku dan hobiku ini gitu. Tapi waktu itu aku adalah peserta termuda. Jadi ceritanya waktu itu aku kelas, 2 SD, sedangkan lawan-lawan aku tuh kelas 5, kelas 6, bahkan ada yang SMP. Jadi kayak kalau dilihat secara logika tuh kayak mereka lebih banyak gitu kan pastinya pengalaman mereka jauh lebih banyak dan aku emang belum pernah ngapa-ngapain di dunia nulis gitu kan. Tapi akhirnya dengan modal aku nothing tulus aja dan yang penting ya udahlah berani nyoba dulu aja gitu. Yang penting menang kalah belakangan, yang penting kita udah berani buat maju dulu nih, one step forward dulu nih, gitu kan. Akhirnya, karena rezeki emang nggak pernah ketukar juga ya teman-teman, alhamdulillah karena berusaha juga, dan karena niat juga pastinya, alhamdulillah aku juara 2 dan itu jadi buku pertama aku sampai sekarang berlanjut jadi 54 buku. Seperti itu kurang lebih pengalamannya, dan ini kalau misalkan teman-teman penasaran nih, mungkin kakak-kakak di sini ada yang udah pernah nerbitin buku atau misalkan udah banyak bukunya, udah, belasan atau bahkan udah puluhan, atau misalkan ada yang baru mulai, nggak apa-apa banget. Mungkin di sini kita bisa sharing-sharing juga. Kalau misalkan teman-teman atau kakak-kakak ada yang pengen sharing di chat, aku bakalan bacain juga nanti. Di sini ada notifnya, jadi aku bisa baca. Jadi seorang penulis itu pastinya senang banget karena apa ya? Mungkin orang-orang tuh mikirnya ya udah jadi seorang penulis cuma di depan layar doang atau misalkan cuma gabut banget jadi seorang penulis cuma nulis doang nih atau misalkan mumet di depan laptop nggak pernah bersosialisasi. Mungkin ada beberapa stereotip-stereotip yang masih seperti itu gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke orang-orang eksternal, teman-teman aku aja suka kayak gitu kayak bilang, "Ih, gue nggak nyangka loh, Fai lo orangnya ekstrovert," kayak gitu. Karena memang stereotip penulis itu adalah kayak misalkan introvert atau misalkan orang yang kurang bisa untuk menyuarakan, secara lisan, kemudian dia menyuarakannya lewat tulisan gitu. Jadi memang stereotip-stereotip seperti itu yang harus kita hilangkan, karena nyatanya jadi seorang penulis itu seru banget. Aku bisa ada di sini, itu karena dasar literasi baca tulis. Aku belajar jadi ketua organisasi itu karena literasi baca tulis. Aku belajar ngomong public speaking
belajar wawasan baru, nemuin ilmu-ilmu baru itu juga karena aku punya dasar literasi baca tulis yang baik gitu. Jadi memang bisa banyak banget nih manfaatnya, bisa jalan-jalan gratis. Kalau misalkan teman-teman pernah scroll Instagram aku atau belum pernah kayaknya ya, kalau misalkan pengen scroll di tahun 2016, aku tuh pernah jalan-jalan ke Korea selama seminggu dan itu gratis 100% dibayarin sama penerbit aku. Jadi itu adalah salah satu bonusnya gitu teman-teman. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita ikhlas melakukan segala sesuatu, apalagi dalam bidang literasi baca tulis ini. Tapi dukanya, tantangannya pasti banyak ya, mulai dari nggak mood, kemudian juga nyari niat, mulainya yang susah nggak sih, ya nggak sih? Maka dari itu memang perlu kesadaran seperti itu. Nah, ini tadi salah satu poin aku, gimana caranya biar kita bisa jago nih nulisnya. Aku sarankan mulai dari membaca. Karena kalau misalkan kita mulai nulis tanpa kita punya dasar baca, itu menurut aku memang ada. Mungkin ada orang-orang yang memang dia menulis tanpa kayak kutu buku atau misalkan dia sebelumnya nggak suka baca. Memang mungkin ada, masing-masing orang pasti berbeda-beda caranya. Tapi kalau dari saran aku pribadi dan berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman aku yang lainnya, itu mulai dari membaca. Karena kalau misalkan kita nulis, kita kan punya gaya bahasa, kita juga bisa tahu banyak ide, itu kan dari referensi-referensi ya. Jadi memang kita juga harus mencari referensi sebanyak-banyaknya itu dari membaca juga, seperti itu. Nah, ini adalah tips dari aku nih, dalam memilih buku bacaan. Mungkin tadi kita udah ngebahas soal mulai menulis karena kita harus mulai dulu dalam membaca. Kemudian juga harus punya niat gitu ya, harus punya tujuan yang jelas gitu. Nah, ini di sini ada salah satu tips gimana caranya untuk memilih buku bacaan kalau misalkan masih pemula nih, pengen mulai dari mana ya kira-kira? Yang pertama, mulai dari jenis tema yang disukain. Jadi menyesuaikan jenis genrenya. Misalkan kayak tadi nih, lagi suka percintaan, oh ya udah beli aja buku percintaan atau baca misalkan di Wattpad kayak gitu kan. Terus habis itu lagi suka genre horor, ya udah beli aja genre horor gitu. Jadi memang sesuaikan sama genre atau tema yang memang saat itu sedang kita sukai gitu. Jadi memang jangan dipaksain gitu, kayak misalkan ngelihat orang yang kayak, ih dia pinter banget baca ensiklopedia, aku juga pengen, terus kayak ujung-ujungnya kita malah terpaksa, terus jadi kayak malah nggak niat, itu kan malah jadi nggak baik ya. Jadi lebih baik kita mulai aja dulu dan sesuaikan dari hal yang memang kita sukai, seperti itu. Kemudian bisa juga dari baca sinopsis bukunya. Kadang kalau misalkan kita beli yang hard copy bukunya yang, secara fisik gitu kan ada di baliknya, itu kan kayak ada suka blurb-nya gitu kan ya, kayak sneak peek dari si ceritanya ini bakalan arahnya kemana gitu. Nah, teman-teman bisa mulai cari dari situ kalau misalkan teman-teman tertarik gitu. Dan yang terakhir, bisa karena terbiasa, karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi memang nggak bisa dipaksain nih, kayak aku pengen jadi penulis gitu. Terus habis itu aku langsung baca 100 buku dalam sehari. Itu kan nggak mungkin ya, kayak nggak mungkin ada yang instan gitu. Jadi memang kita harus terbiasa gitu. Makanya bisa karena terbiasa kita konsisten, bikin jadwal, bikin target dan lain sebagainya. Kemudian nih kita mulai masuk ke tips nulisnya. Kalau misalkan kita udah mulai baca, kita udah mulai dapat banyak referensi gaya bahasa kayak gitu ya. Ini ada 7 elemen naskah. Mungkin kakak-kakak semua di sini ada yang udah tahu ya, terkait dengan elemen-elemen yang perlu ada di dalam sebuah naskah gitu. Jadi di sini ada 7, aku rangkum menjadi 7. Yang pertama ada tema. Pastinya kalau misalkan nulis, kita nggak mungkin dong nggak ada temanya ya. Kayak misalkan kita nulis tentang tema persahabatan, tema misteri misalkan contohnya, atau misalkan tema horor, atau tema-tema lainnya yang unik gitu, yang orang-orang tuh nggak nyangka itu bakalan jadi sebuah cerita gitu. Jadi memang teman-teman semua harus banyak-banyak baca buku, banyak-banyak cari referensi. Misalkan kakak-kakak semua suka nonton film, banyak-banyak nonton film kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, passion kita itu bisa terus kita lanjutkan, kemudian kita salurkan ke literasi baca tulis. Contohnya, ada yang suka atau misalkan passion-nya di bidang olahraga, contohnya kayak gitu. Ya udah, emang kamu passion-nya di olahraga, kamu bisa dapat banyak ide tuh dari olahraga. Misalkan dari olahraga itu, dari passion olahraga itu, kemudian kamu bikin cerita tentang anak yang main basket, kemudian jatuh cinta dengan pemain basket lainnya, contohnya kayak gitu. Jadi memang banyak banget hal-hal yang bisa kita kesinambungkan gitu, antara passion kita dan juga dasar si literasi baca tulis itu. Kemudian yang kedua ada sudut pandang. Pastinya ada sudut pandang dong ya, kayak sudut pandang orang pertama, ngerti nih ya, udah pada tahu lah, udah pada pintar semua terkait dengan sudut pandang ini. Karena salah satu keuntungan dari kita menjadi seorang penulis juga adalah kita bisa jadi teman curhat yang baik, istilahnya gitu. Karena kita belajar dalam membuat naskah itu, kita belajar terkait dengan sudut pandang.
Kayak kita bisa ngelihat suatu masalah itu nggak cuma dari satu sudut pandang aja, tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena kan kita belajar untuk bikin sudut pandang pertama, sudut pandang kedua, sudut pandang ketiga kayak gitu kan ya. Jadi memang banyak hal yang bisa kita explore dari menjadi seorang penulis. Kemudian ada tokoh juga, ada dialog pastinya untuk bisa lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Kemudian ada konflik, ada setting, dan juga ada ending seperti itu. Ini sebenarnya secara umumnya. Yang dibutuhkan apa? Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam elemen naskah tadi, setelah kita udah banyak referensi baca, setelah kita udah banyak-banyak baca buku yang kita suka, kita harus punya niat dan kemauan gitu. Karena kalau misalnya kita nggak punya niat, rasanya agak malas-malasan gitu ya. Jadi kita harus punya niat dulu nih, kita harus tumbuhkan kesadaran. Apa tujuan aku nulis? Misalkan contohnya, aku pengen memotivasi orang-orang yang down. Aku pengen memotivasi orang-orang agar nggak saling membuli lagi, misalkan kalau misalkan isi ceritanya tentang pembulian gitu ya. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas dulu nih, agar kalau suatu saat nanti teman-teman semua atau kakak-kakak ada di titik jenuh, teman-teman semua bisa kilas balik terkait dengan tujuan apa gitu. Kayak misalkan teman-teman semua lagi stuck nih, atau misalkan lagi bosen, lagi jenuh gitu, lagi nggak mau nulis. Terus teman-teman berpikir untuk berhenti. Nah, teman-teman bisa ngelihat kembali nih, wah tujuan aku dulu ternyata semulia ini ya gitu. Jadi dari hal itu teman-teman bisa menyimpulkan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kembali semangat dan termotivasi seperti itu. Kemudian harus tetap semangat dan selesaikan apa yang lagi ditulis teman-teman. Jadi memang harus konsisten dan harus komitmen juga. Apalagi penting banget untuk menjadi seorang penulis itu kita harus bikin target. Jadi misalkan hari ini aku pengen nulis 1 halaman, besok aku pengen nulis 2 halaman gitu. Jadi kita belajar disiplin. Banyak banget kan ya hal yang udah kita dapetin dari menjadi seorang penulis, mulai dari komitmen, konsisten, disiplin, kita belajar melihat sudut pandang yang berbeda, kita belajar sistematis. Banyak banget hal-hal yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, ini adalah dasar yang memang sangat penting dibutuhkan, apalagi misalkan kita belajar pendidikan karakter, kita belajar pendidikan akademik, itu semuanya bisa kita dapatkan dari dasar pendidikan literasi baca tulis, seperti itu. Ini ada agar hasil tulisannya bagus, teman-teman kakak semua di sini mungkin pengen screenshot atau misalkan pengen nyatet boleh. Yang pertama, banyak baca buku, yang tadi udah pernah aku bilang juga ya, bahwa kita harus memperbanyak referensi-referensi juga. Yang kedua, idenya itu harus unik, tidak pasaran, anti mainstream gitu ya. Jadi memang idenya ini harus unik dan orang nih nggak nebak nih endingnya akan seperti ini. Atau kayak, wah ternyata dia kepikiran buat bikin cerita kayak gini gitu. Sebenarnya nggak usah susah-susah untuk nyari ide. Bahkan ide itu bisa didapatkan dari mana aja, bahkan dari sekeliling kita. Dan aku sendiri sekarang lagi nyari ide yang memang benar-benar dekat sama aku. Karena kalau misalkan kita bikin suatu tulisan, atau misalkan kita berseni lah gitu ya, misalkan kita melakukan seni tari, melakukan seni bikin film, atau misalkan nyanyi, bikin lagu kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak melakukan hal yang dekat dengan kita, itu rasanya rada malas-malas mungkin sesuatu yang nggak relate sama kita gitu. Terus kan jadi kayak, aku nggak relate, aku nggak ngerti, aku bikin apa, kayak gitu. Jadi memang usahakan ide itu didapatkan dari diri kita sendiri terlebih dahulu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman, aku pernah juga salah satu ide aku itu adalah dari curhatan teman aku, jadi itu adalah faktor eksternal, jadi sebenarnya ide itu bisa didapatkan dari mana aja. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu kunci juga, yaitu bikin plot. Plot itu adalah kerangka karangan, yang mana ini bisa mengantisipasi terjadinya writer block. Kalau teman-teman semua pernah dengar yang namanya writer block, atau itu adalah kondisi di mana seorang penulis itu nge-stuck pas di tengah jalan gitu. Pas udah setengah jalan tiba-tiba nggak tahu nih lanjutannya apa gitu ya. Nah itu dengan membuat plot ini bisa menjadi salah satu mengantisipasi hal yang bisa mengatasi adanya writer block itu. Kemudian juga judul harus bikin penasaran, harus ada konflik ceritanya, harus ada masalahnya, karakter tokoh juga harus menarik, ada pesan moralnya, dan yang terakhir rajin latihan. Karena kalau misalkan kita nggak rajin latihan, kan di mana-mana tadi bisa karena terbiasa ya. Jadi memang kita harus membiasakan diri nih untuk bisa rajin latihan nulis juga. Misalkan sehari kalau misalkan nggak bisa 1 halaman, ya udah 3 paragraf. Kalau misalkan nggak bisa 3 paragraf, 1 kalimat aja nggak apa-apa, yang penting setiap hari kita latih terus, seperti itu. Di jam yang sama kalau bisa. Jadi biar kita tuh merasa kalau kita nggak nulis di jam itu, kita merasa kosong gitu. Jadi biar kita membiasakan diri kita dengan cara kita masing-masing. Nah ini ada sedikit terkait dengan time management.
terkait dengan gimana sih caranya untuk membagi waktu bagi seorang penulis gitu ya. Karena mungkin ngelihat di depan kegiatan aku pribadi juga lumayan banyak, apalagi aku juga masih seorang pelajar. Gimana caranya biar kita untuk bisa membagi waktu, mungkin kakak semua di sini udah punya jam terbang yang lebih banyak ya daripada aku, dan mungkin kita bisa sharing-sharing lagi nih di sini. Jadi yang pertama adalah untuk bikin skala prioritas. Harus tahu nih yang lebih penting yang mana gitu ya. Contohnya di sini ada 4 kuadran. Ada yang penting dan mendesak, nggak mendesak tapi penting, nggak penting tapi mendesak, dan tidak mendesak dan tidak penting. Jadi memang ada 4 kuadran yang mana kita ini harus tahu nih skala prioritas kita ini yang mana gitu. Mana yang bisa kita dahulukan gitu. Kemudian yang kedua, bikin target dan juga jadwal harian. Karena kalau misalkan jadi seorang penulis tapi kita nggak punya target, itu rada terbengkalai, bisa aja naskahnya terbengkalai kayak gitu. Jadi misalkan nih kita target bikin 40 halaman dalam waktu 1 bulan misalkan, itu kan ada 30 hari kan ya, bisa aja kita hari pertama, hari kedua 1 halaman, selanjutnya lagi misalkan 1 halaman lagi gitu. Jadi tergantung dan sesuaikan dengan jadwal teman-teman masing-masing. Kemudian yang ketiga, belajar untuk fokus. Karena menurut pendapat aku pribadi, dan berdasarkan pengalaman aku sendiri, kalau misalkan kita mau bikin target sebagus apapun, mau bikin jadwal harian sekeren apapun, selengkap apapun, kalau misalkan kita nggak fokus, itu semua akan sia-sia, itu semua akan hilang. Jadi belajarlah untuk fokus, dan fokus sama hal yang memang saat itu sedang kalian kerjakan, seperti itu. Kemudian ini ada terakhir, sepertinya agak menuju slide terakhir ya. Inilah tips produktif dengan literasi baca tulis. Yang pertama, belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Karena aku boleh bilang bahwa menjadi seorang penulis tanpa mencintai diri sendiri, itu rasanya hampa. Jadi memang kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu, dan misalkan mulai dulu nih untuk bikin jurnal gitu ya. Misalkan kalau teman-teman nggak mau untuk nulis buku-buku fiksi atau buku-buku non-fiksi dulu, teman-teman boleh nih mulai dengan menulis jurnal. Misalkan nulis-nulis keseharian, aku hari ini ngapain aja, atau kayak target-target aku ke depannya aku ngapain aja, kayak gitu. Terus yang kedua, banyak-banyak baca buku. Yang ketiga, ambil setiap peluang dan kesempatan yang ada. Apalagi sekarang, sosial media kan banyak ya teman-teman. Jadi memang sekarang sudah banyak sekali platform yang menyediakan banyak sekali lomba, banyak sekali peluang-peluang untuk penerbitan-penerbitan buku gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kesempatan dan peluang yang bisa teman-teman ambil. Jadi ambil aja gitu ya. Kemudian yang keempat, mulai untuk nulis naskah. Kemudian yang kelima, jangan lelah untuk belajar, karena belajar bisa dimanapun, dengan siapapun, kapanpun gitu ya. Jadi memang jangan pernah lelah untuk terus belajar, karena kosongkan terus gelas kita setiap harinya agar nanti lama-kelamaan bisa penuh dan kita bagikan lagi kepada orang-orang sekitar. Kemudian jadikan pandemi ini sebagai ajang kreasi dan juga menghasilkan karya. Jadi memang mungkin banyak yang kayak mikir, wah pandemi aku jadi kayak di rumah aja nih, atau misalkan aku pandemi aku jadi mumet, aku jadi nggak dapet ide gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya, pandemi ini bisa jadi ajang kreasi kita loh teman-teman, apalagi kalau teman-teman semua pengen mulai untuk menghasilkan karya, seperti itu. Oke, apa nih selanjutnya setelah webinar ini selesai, setelah ditutup, setelah teman-teman kakak semua live, apa yang harus dilakukan? Mulailah untuk berproses mencintai dunia literasi. Nggak usah yang neko-neko langsung kayak, aku langsung baca 100 buku dalam sehari, gitu. Nggak apa-apa, berproses pelan-pelan dulu aja, karena proses itu penting, dan kita bisa karena terbiasa. Karena ini dikutip juga dari Albert Einstein, bahwa sukses itu adalah 10% bakat, 90% itu latihan dan usaha. Jadi misalkan teman-teman semua ngelihat nih penyanyi, terus dia suaranya bagus banget gitu, kan nggak mungkin ya dia lahir-lahir langsung bisa nyanyi gitu, yang ada dia nangis gitu. Jadi memang dia pasti latihan keras kayak gitu ya. Dia ekskul, misalkan dia les tiap pagi sampai malam kayak gitu contohnya. Jadi memang kita harus banyak-banyak latihan dan usaha juga, karena kemampuan literasi adalah bekal masa depan kita, apapun profesi kita kelak di kemudian hari. Jadi nggak cuma jadi seorang penulis aja, atau nggak cuma jadi reporter aja, atau nggak cuma jadi dosen aja, tapi misalkan kita mau jadi guru olahraga, atlet, misalkan jadi pemain basket kayak gitu ya, apapun profesi kita di masa depan, kemampuan literasi baca tulis pasti rasakan perbedaannya teman-teman, itu akan terasa banget kayak gitu. Oke, karena stop thinking, start doing, gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang banyak overthinking gitu ya, yang mana memang ini adalah salah satu hal yang perlu kita minimalisir juga. Jadi stop thinking, start doing, nikmati proses, jangan sia-siakan waktu yang nggak akan pernah bisa kembali, selalu produktif dan semangat berkarya melalui literasi. Oke, because action change things.
Jadi apa langkah selanjutnya? Teman-teman mulai untuk bergerak. Karena kalau teman-teman nggak mulai, itu nggak akan ada kelanjutannya gitu. Jadi kita harus mulai dulu aja. Oke, mungkin sekian dulu yang bisa aku sampaikan dari sharing hari ini. Kalau teman-teman nanti ada sesi Q&A, boleh ya Kak Kintan. Nanti kalau teman-teman pengen nanya juga. Mungkin kurang lebih sekian dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Siang, Kak. Wah, keren banget. Sumpah, kayak aku insecure banget sih sama kakak. Kakak keren banget tau. Oke, mungkin kita boleh langsung ke sesi tanya jawab untuk mempersingkat waktu. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic, atau boleh langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin itu ada pertanyaan pertama dari Kak Irmawati. Izin menyampaikan ya Kak ya. Jadi dia bertanya, untuk penulis pemula itu bagusnya mempublikasikan karyanya di mana ya? Mungkin boleh dijawab dulu Kak untuk pertanyaan Oke, selanjutnya menyusul. terima kasih Kak Irmawati. Nah, mungkin ini teman-teman semua beruntung banget nih yang ikut webinar hari ini. Karena kalau nggak salah ID Bookstore juga nerbitin buku nggak sih? Mungkin Kak Kintan boleh bantu jawab? Ya Kak, ada beberapa. Iya, betul. Jadi memang teman-teman sebenarnya kalau misalkan untuk penerbit gitu ya, jadi kan pertanyaannya untuk penulis pemula bagusnya mempublikasikan karyanya di mana nih? Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak takut gitu ya, takut salah jalur, takut kalau misalkan teman-teman masuk ke penerbit ini nanti diapain, atau misalkan masuk ke penerbit ini nanti ditolak, atau misalkan masuk ke penerbit ini nanti nggak cocok kayak gitu. Sebenarnya teman-teman semualah yang tahu di mana teman-teman bisa mempublikasikan karyanya. Karena aku pribadi itu pertama kali mempublikasikan karya aku itu di KKPK, di penerbit Darmizan. Kalau teman-teman tahu penerbit Darmizan, jadi aku tuh pertama kali melakukan penerbitan buku itu karena lomba itu kan ya. Kemudian lanjut lagi ditarik lagi sih sama Darmizan ini gitu. Jadi karena menurut aku untuk usia yang saat itu masih kelas 2 SD, menurut aku itu adalah platform yang memang cocok buat aku. Karena aku masih anak dan mereka menerima cerita-cerita yang memang seperti aku gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin penerbit, kadang ada beberapa penerbit yang memang mereka tuh punya gaya bahasa dan cara ciri khas mereka masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya di mana publikasi untuk penulis pemula, itu teman-teman yang bisa jawab sendiri. Kira-kira gaya bahasa apa nih yang teman-teman punya? Ciri khas seperti apa nih yang cocoknya di mana nih gitu. Jadi sekarang itu banyak banget kok apa namanya kalau teman-teman cari di Google itu udah banyak banget misalkan kayak penerbit untuk penulis pemula gitu itu udah banyak banget. Jadi teman-teman bisa cari, teman-teman bisa telaah gitu ya. Kira-kira teman-teman ini masuknya kemana? Kalau dari aku pribadi, mungkin untuk kalau misalkan sharing gitu ya, aku dulu juga waktu masih jadi penulis pemula itu di Darmizan. Jadi di Darmizan ini dia memang nggak cuma KKPK aja, tapi juga ada beberapa cabang-cabang lainnya kalau misalkan teman-teman pengen cek. Terus juga di ID Bookstore ini kan kalau misalkan kalau nggak salah beliau ini penerbit nih colek-colek gitu ya, teman-teman bisa kirim-kirim ke sana. Terus juga ada Gramedia, kemudian juga ada penerbit Indiva. Jadi ada banyak banget platform-platform dan penerbit-penerbit yang teman-teman semua nih nanti bisa nilai kira-kira aku nih cocoknya untuk masuk di mana, seperti itu. Jadi banyak-banyak cari referensi aja teman-teman semua karena di Google sekarang udah ada banyak banget. Kalau dari aku sarannya seperti itu. Terima kasih. Wow, ini kayaknya banyak banget nih yang antusias banget nih sama Mbak Fai. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Kak ya, yang dari Karani Putri. Halo Kak Fai, waktu kecil belajar nulisnya gimana ya? Oke, sama-sama Kak Irma. Itu yang Karani. Oke. Ini dari siapa pertanyaannya tadi? Dari Karani Putri.
Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Dani Putri. Jadi waktu kecil belajar nulisnya gimana? Jujur, aku otodidak sebenarnya. Jadi aku tuh belajar nulis karena memang aku suka baca, tapi aku sempet les selama 3 bulan doang. Jadi waktu itu kebetulan memang mama aku tuh punya salah satu link temennya itu penulis juga, gitu. Jadi memang karena ada link dari mama aku dan kebetulan memang saat itu aku kelas 3 SD kalau nggak salah. Jadi setiap pulang sekolah itu setiap hari Rabu kalau nggak salah aku tuh intens untuk latihan nulis dasar-dasarnya selama 3 bulan gitu. Terus habis itu baru deh aku selesai les dan aku langsung lanjut otodidak lagi gitu. Jadi sebenarnya aku dulu belajar nulis itu karena ya memang aku suka baca aja gitu. Jadi mungkin teman-teman semua ada yang mikir kayak, "Yah, aku nggak punya waktu nih untuk les," kayak misalkan kegiatan aku udah banyak, atau misalkan tugas-tugas aku udah banyak, atau misalkan aku males aja gitu untuk les gitu. Nah, teman-teman bisa mulai dari diri teman-teman masing-masing gitu. Kayak misalkan teman-teman banyak-banyak cari referensi, kemudian banyak-banyak baca buku, karena apapun itu kalau misalkan teman-teman niat, insya Allah akan bisa. Jadi aku pun juga otodidak gitu. Aku memang didukung selama 3 bulan tuh sama si les kepenulisan itu dan memang itu sangat berdampak sampai sekarang karena aku juga dibantu di beberapa aspek kepenulisan gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman memang memilih untuk tidak les atau misalkan mencari pembelajaran menulis, teman-teman bisa ikutan webinar-webinar kayak gini, kan bisa sharing-sharing kan ya. Terus juga teman-teman bisa banyak-banyak cari baca-baca buku, otodidak kayak gitu. Jadi memang ada banyak cara dan kalau misalkan dari aku pribadi dulu memang 3 bulan itu aku les, kemudian lanjutnya aku otodidak dan baca buku sendiri aja. Seperti itu kurang lebih kalau dari aku. Terima kasih pertanyaannya. Oh, mungkin ada tambahan dari Kak, les privat gitu ya? Untuk yang les kepenulisan itu. Iya gimana Kak? Oh lanjut pertanyaannya. Oh ya, maaf tadi aku baru baca. Les privat. Sebenarnya bisa dibilang privat ya. Privat secara private ya. Karena aku waktu itu datengin rumah dia gitu. Tapi dibilang privat sih iya. Jadi kayak intens aja cuma berdua sama dia gitu. Sama gurunya gitu. Tapi aku datengin rumah dia sebagai tempat untuk lesnya. Seperti itu. Oke, oke. Mungkin sudah menjawab ya Kak Rani. Selanjutnya mungkin kita baca dari pertanyaan Kak Salma nih. Permisi, saya Salma. Ingin bertanya, dari beberapa buku yang aku baca, ada alurnya dari chapter 1 aja tuh udah ketebak bakal ABCD. Menurut Kak Fai ini gimana cara kita merangkai ceritanya agar alurnya nggak mudah ketebak? Menarik banget pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi Kak ini ya, Kak Salma ya? Oke. Terima kasih Kak Salma. Jadi, oke, terkait dengan alur ya. Mungkin memang ini menjadi salah satu concern bagi para penulis juga. Karena gimana caranya biar kita tuh bikin plot twist gitu ya. Ibaratnya kalau di bahasa kita tuh kita harus bikin plot yang plot twist. Yang mana plot twist ini adalah alur cerita yang memang pembaca ini nggak tahu nih akhirnya bakal seperti apa. Nah teman-teman sebenarnya untuk menghasilkan sebuah alur cerita yang plot twist itu sangat diperlukan pembiasaan. Jadi memang untuk membuat suatu cerita yang plot twist itu diperlukan pembiasaan banget gitu, karena aku juga waktu pertama kali nulis cerpen aku juga nggak plot twist gitu, kayak isinya tuh alurnya, ya udah gitu aja gitu, karena memang kan cerita pendek gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman ibaratnya pengen bikin novel, teman-teman ini harus, banyak-banyak latihan gitu, saran aku. Karena memang untuk membuat alur yang plot twist atau alur yang nggak mudah ketebak, itu tuh kita harus banyak-banyak, apa ya, banyak-banyak ngutak-ngatik plot gitu istilahnya. Karena salah satu kegunaan kita menjadi seorang penulis untuk bikin plot juga adalah agar kita tahu, kita selanjutnya mau bikin apa nih gitu. Misalkan kita udah punya plot nih dari bab 1 sampai bab 10. Nah, setelah kita bikin plot itu, kita lihat lagi nih, wah kira-kira ini udah sesuai belum ya? Kira-kira pembaca bakalan menarik nggak ya buat membaca kayak gitu? Bakalan tertarik nggak ya kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman merasa, wah kayaknya masih kurang nih konfliknya, atau misalkan, wah kayaknya masih kurang plot twist nih akhirannya, alurnya kayak gitu. Nah teman-teman bisa mulai untuk apa ya istilahnya kayak
utak-atik lagi nih plotnya dari awal sampai akhir gitu. Misalkan kayak, wah kayaknya di plot pertama nih kayaknya udah ada clue-nya nih, kurangin clue-nya, tambahin sama, kata-kata puitis atau misalkan clue-clue yang mengecoh kayak gitu. Jadi memang teman-teman saran aku adalah bisa karena terbiasa, jadi memang harus diperlukan pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa utak-atik plot atau si kerangka-karangannya itu. Kurang lebih dari aku seperti itu. Semoga menjawab ya, kalau misalkan belum, boleh ditanya lagi. Terima kasih. Oke, gimana Kak Sama? Oh, oke, sudah menjawab ya. Selanjutnya mungkin kita pertanyaan dari Raihana. Assalamualaikum, halo Kak, izin bertanya. Biasanya kalau lagi nggak ada ide buat nulis atau bad mood, Kak Fai ngapain? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, ini Kak siapa? Bentar, bentar. Aku lihat dulu ya guys. Oke, Kak Raihana Azka ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Raihana. Jadi kalau misalnya lagi bad mood gitu ya. Nah, ini adalah salah satu concern juga nih buat penulis untuk kalau misalkan lagi nggak mood atau lagi nggak niat, itu kan kalau dipaksain malah jadi terpaksa dan malah jadi jelek hasilnya gitu nggak sih? Jadi memang kalau misalkan kita bad mood atau misalkan lagi ada di titik jenuh sama yang tadi aku udah jelasin juga kan ya, itu berhenti dulu aja teman-teman. Teman-teman rehat dulu, teman-teman refreshing dulu. Dan kalau ditanya ke aku biasanya ngapain? Aku biasanya makan. Jadi aku biasanya salah satu yang suka banget makan kalau misalnya lagi kayak jenuh gitu ya, misalnya aku makan coklat, aku makan makanan yang memang aku suka gitu. Jadi dengan begitu mood aku balik lagi nih gitu. Sama kayak kalau misalkan teman-teman lagi belajar atau lagi belajar mata kuliah atau misalkan lagi belajar pelajaran apa gitu ya. Terus teman-teman lagi bad mood. Nah, itu salah satu caranya kan teman-teman refreshing dulu kan ya biar mood-nya balik lagi gitu. Jadi sama halnya dengan menjadi seorang penulis juga. Jadi, aku kadang-kadang melakukan hobi-hobi aku yang lain, misalkan video call sama temen, atau misalkan refreshing main gitar, atau kayak podcast sendiri nyanyi-nyanyi nggak jelas, kayak gitu. Jadi, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembalikan mood kita itu. Yang penting refreshing, jangan dipaksa karena segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Seperti itu kalau dari aku. Terima kasih. Oke, makasih Kak Fai. Gimana Kak Raihana? Ada tambahan lagi? Oke, cukup ya. Kita lanjut lagi. Banyak banget nih pertanyaannya. Ada tertarik semua sepertinya ya. Dari Kak Elvira Rizky, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dalam menulis 54 buku pasti pernah merasakan up and down. Terus bagaimana sih cara menghadapi permasalahan ketika kita menulis buku? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Elvira. Jadi, pasti banget aku ngehadapin up and down. Karena memang kalau jadi seorang penulis, pastinya ada banyak tantangannya ya. Mulai dari tadi yang nggak mood tiba-tiba, terus tiba-tiba stuck di tengah jalan gitu. Jadi memang ada banyak kemungkinan-kemungkinan dan masalah-masalah yang datang gitu. Dan gimana caranya aku untuk bisa mengatasi si tantangan-tantangan itu? Kuncinya satu, yaitu belajar beradaptasi. Karena menjadi seorang penulis, apalagi aku yang memang penulis itu kan aku udah mulai nulis dari kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA sekarang kan ya. Dan itu adalah waktu yang gak singkat buat aku. Jadi memang up and down-nya memang lumayan banyak dan banyak tantangan-tantangan juga yang berbagai macam yang aku hadapi. Kayak contohnya mulai dari bagi waktu, mulai dari aku nggak fokus, mulai dari aku yang kemudian kehilangan niat, kehilangan motivasi, ada di titik jenuh, banyak banget. Jadi memang ada banyak sekali dan salah satu caranya adalah belajar beradaptasi. Karena memang kalau misalkan ditanya gimana adaptasinya gimana caranya gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku adalah salah satu orang yang memang suka belajar gitu. Jadi memang, kita jangan nolak gitu. Misalkan kayak kita dapat hambatan-hambatan nih atau misalkan kita gagal di satu perlombaan, atau kita gagal untuk ngirim ke penerbit gitu. Kemudian jangan nyerah gitu aja teman-teman, karena perjalanan teman-teman dan Kakak semua itu masih sangat panjang banget. Jadi memang proses itu adalah suatu hal yang sangat aku, apa ya, aku nih salah satu anak yang memang sangat menghargai proses. Jadi apapun hal yang aku lakukan, ya udah menang atau kalah, gagal atau sukses nantinya, itu adalah bonus istilahnya, itu adalah hal yang ya udah dilihatnya belakangan kayak gitu. Itu sesuai dengan bagaimana cara kita untuk berikhtiar gitu, cara kita untuk bisa berusaha. Tapi yang penting kita berproses dulu aja, karena kan kita nggak tahu ya,
Misalkan kayak kita dapat hambatan saat ini, misalkan kita dapat tantangan nih, tantangan untuk membagi waktu, atau misalkan tantangan ada yang ngejek kita, misalkan contohnya kayak gitu. Nah, kita misalkan diajarkan oleh Tuhan untuk belajar sabar, untuk belajar untuk beradaptasi, belajar dari keluar zona nyaman kita sendiri, belajar mengenali siapa sebenarnya diri kita. Dan salah satu kuncinya lagi adalah aku belajar untuk mengenali diri aku sendiri. Karena, apapun permasalahan yang aku dapatkan selama aku menjadi seorang penulis, aku selalu melihat lagi, refleksi kepada diri aku sendiri, seperti itu. Jadi, memang salah satu kuncinya adalah gimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu adalah berproses dan mengenali diri aku sendiri untuk bisa beradaptasi. Seperti itu kalau dari aku. Terima kasih pertanyaannya, Kak Elvira. Oke, mungkin last question ya Kak. Dari Kak Dia. Kak Fai mau tanya, gimana cara kakak supaya nggak minder ataupun insecure dengan karya penulis yang lain? Kan biasanya seorang penulis tuh ada yang suka minder dengan karya yang takut dihujat, takut dibilang jelek lah. Nah, kakak gimana sih caranya buat nggak peduliin omongan-omongan mereka? Oke, terima kasih banyak Kak dia pertanyaannya. Jadi, gimana sih biar nggak minder, biar nggak insecure gitu ya sama karya penulis lain? Karena memang kalau misalkan dilihat gitu ya, penulis-penulis itu kan pasti banyak dan mereka tuh memiliki gaya bahasa mereka masing-masing. Terus ada juga yang takut dibilang jelek, takut dihujat dan lain sebagainya. Gimana caranya biar nggak peduli nih sama omongan orang tentang kita yang pengen nulis buku? Yang pertama adalah teman-teman harus lihat ke diri teman-teman masing-masing dulu karena kalau misalkan teman-teman, fondasi dirinya teman-teman nggak kenal nih sebenarnya teman-teman tuh siapa, teman-teman nggak cinta sama diri teman-teman masing-masing, ya teman-teman akan goyah ketika teman-teman dapat hujatan istilahnya dari orang lain gitu. Jadi memang yang pertama, kita harus kenal dulu sama diri kita harus cintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, gimana caranya biar nggak apa ya, nggak terdistract sama omongan orang adalah tutup kuping rapat-rapat. Karena nggak ada cara lain selain kita untuk nggak dengerin omongan mereka yang tidak membangun. Karena ada 2 jenis teman-teman, omongan orang-orang di dunia ini gitu ya. Jadi yang pertama, omongan teman-teman atau orang-orang di luar sana yang memang membangun, istilahnya kayak omongan orang-orang atau kritikan-kritikan yang baik nih untuk kemajuan dan improvement diri kita. Jadi kalau misalkan memang dia tujuannya untuk bisa meningkatkan diri kita terima aja gitu, misalkan itu jadi refleksi diri kita sendiri gitu. Misalkan ada yang ngomong nih tentang, "Kamu tolong dong dibagusin gaya bahasa tulisannya," kayak gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu kritikan buat diri kita. Nah, kita bisa refleksi juga gitu. Jadi itu terima aja, kritikan itu tuh terima aja, masukan itu terima aja gitu. Itu kalau untuk yang membangun. Kalau misalkan dia cuma mengejek atau cuma berniat untuk menjatuhkan, ya udah tutup kuping rapat-rapat aja gitu. Buktikan bahwa teman-teman semua bisa, buktikan dengan karya, buktikan dengan kesuksesan teman-teman masing-masing. Karena kalau misalkan kita ngomongin seorang penulis, teman-teman untuk menulis buku, itu masing-masing penulis punya gaya bahasanya masing-masing. Jadi jangan pernah insecure, apa ya, istilahnya sebenarnya insecure itu nggak apa-apa banget teman-teman, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa si insecure ini menjadi salah satu motivasi kita, karena stop comparing yourself with others, karena ya memang setiap manusia diciptakan berbeda-beda gitu. Salah satunya juga seorang penulis diciptakan dengan gaya bahasanya mereka masing-masing, ciri khasnya masing-masing. Jadi memang kenali diri teman-teman masing-masing dan, tutup kuping rapat-rapat kalau memang ada omongan orang yang tidak mengenakan, karena fokus aja sama diri teman-teman masing-masing. Toh juga dengan mereka ngomongin kita, itu juga nggak berefek kan, gitu. Jadi, ya udah cuek aja, seperti itu kalau dari aku. Terima kasih Oke, mungkin sesi tanya jawabnya udahan dulu kali ya, soalnya kan kakaknya juga lagi sibuk. Mungkin buat peserta boleh sambil mengisi presensi yang udah dikirim di kolom chat, in sertifikat. Oke. Intinya tuh seru banget lah ya sharing bareng kakak ini. Walaupun masih
bisa dibilang remaja, ya emang remaja sih ya. Tapi karyanya tuh banyak banget, terus pengalamannya juga banyak. Mungkin kita cukupin aja dulu. Terus sekarang kita boleh masing-masing on cam dulu kali ya buat dokumentasi. Yuk teman-teman, boleh on cam. Ditunggu. Mana nih kok belum on cam? Tadi saya yang nggak kelihatan. Tunggu 1 menit lagi nih buat nunggu teman-teman yang belum pada on cam nih. Oke, udah 1 menit. Mungkin boleh dari kakak operator untuk mengambil gambar kita semua. Aku hitung ya, dari 1 sampai 3 ya. 1. Oke, sudah. Oke, makasih banyak operator. Makasih juga buat Kak Fayana dan teman-teman yang udah ngehadirin acara kali ini. Nah, kalau udah foto-foto itu berarti udah di akhir acara kan kita. Mungkin aku bakal ngasih sedikit notulensi pada hari ini. Jadi kalau untuk tip menulis itu kita nentuin tema dulu, habis itu melihat tentang sudut pandang, terus tokoh pelaku, dialog, konflik, setting, serta ending tuh harus yang sangat cukup menarik masyarakat supaya biar mereka juga tertarik sama kita, biar go publis mungkin ya. Itu kemudian aku juga tertarik banget sama yang bagian time manajemennya, soalnya kan dilihat-lihat tuh Kava ini banyak banget lah pengalaman organisasinya sampai nyempetin lagi foto-foto kayak gini, ngisi webinar acara kita lagi. Bagus banget sih. Jadi kita harus membuat skala prioritas, kemudian target dan fokusnya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini acara kita. Terima kasih banyak kepada Kak Fayana, serta para peserta yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Dan saya mengingatkan lagi untuk teman-teman jangan lupa mengisi presensi ya. Oke, sampai bertemu di acara Talks Edi selanjutnya. See you guys. Terima kasih banyak semuanya. Sukses selalu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak.